targetnya kan pembangunan 80.000 kan koperasi desa Merah Putih, dan itu tidak sesuai target selesainya. Kalau nggak salah Maret ya harusnya selesai targetnya tadinya. Ya, ya. Oke. Berarti kan lama nih Betul. realisasinya. Kalau lama berarti memang ada sejumlah tantangan untuk merealisasikan itu. Pasti. Nah, apakah dengan terdepannya APBN jadi pihak yang menyicil, APBN saya akan ngomongin uang rakyat ya Mas, pajak-pajak rakyat. Ini kan dikembalikan ke rakyat juga. Oh iya, nah tapi benefitnya kan kita, ini aku lagi jangan seakan-akan dong enggak ini. Itu maksudnya gini, tadinya kan targetnya 80.000. Nah kemudian tidak sesuai sama target, biasanya pasti ada tantangan karena jumlahnya memang cukup besar Mas Fitra. Nah, apakah dengan APBN yang jadi pembayar cicilan itu bisa mempercepat realisasi pembangunan 80.000? Hypothetically speaking yes, karena itu adalah faktor pendorongnya. Tapi gini, kita jangan sampai kemudian terjebak pada oke, kita harus sampai target 80.000 sekarang. Nah kalau misalnya tadi juga kan kita juga melihat ya banyak juga dalam konteks realitas, tatanan realitas itu tidak kemudian seindah tataran ekspektasi ya. Jadi kalau kita bicara mengenai rencana ya harus terbentur dengan kenyataan-kenyataan di lapangan. Kalau kita mengejar terlalu cepat sampai 80.000 misalnya, ini kan ya desa kita memang 75.000 sampai 80.000. Tapi apakah kemudian kita bisa kemudian secara signifikan meningkatkan itu dalam waktu segera? Yang paling penting dalam hal ini kita melihatnya progres. Apakah ada progres ke arah sana? Kalau belum tercapai, ya memang kita harus usaha lebih keras lagi. Tapi jangan kemudian melupakan fondasinya. Nah ini yang harus kita bangun dulu di awal. Tapi tujuan keterlibatan APBN itu untuk mempercepat pembangunan koperasi Merah Putih kan? Karena kan kita juga sudah melihat ya tantangannya adalah bagaimana koneksinya terhadap risiko keuangan, risiko finansial dan seterusnya. Mas Fitra kan tadi mengatakan uang rakyat untuk rakyat, yaitu ekspektasi kita bersama. Mungkin kalau sederhanakan bahasa pakai Mas Fitra tadi bilang benefitnya ada. Nah, target dari pemerintah, benefitnya kapan bisa dirasakan oleh masyarakat ketika koperasi itu dibangun. Ini kan kalau saya lihat kan pembangunan fisik ya yang dibiayain oleh APBN itu gitu. Ya kan jadi fisik itu kan sebagai bagian dari asset based development gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa membangun aset itu untuk kemampuan produktif ya. Tidak mungkin ada satu kemampuan produktif tanpa adanya pelibatan aset. Jadi aset adalah the first stage atau yang bisa disebut sebagai the necessary condition. Nah untuk menjadi efficient itu tadi ya sampaikan Mas Riza betul. Bagaimana kemampuan SDM-nya ya. Itu masyarakat segera setelah aset itu berada di lingkungan terdekat mereka, itu kan mereka sebenarnya sudah mendapatkan benefit secara tidak langsung ketika mereka di bagian dari kelurahan itu adalah bagian dari anggota dari koperasi Merah Putih tersebut, koperasi dan kelurahan desa dan kelurahan Merah Putih gitu ya. Nah tetapi apakah kemudian bisa dapat uang secara langsung? Ya belum tentu ya, karena kan memang itu butuh proses gitu, karena kita butuh rencana bisnisnya juga, itu berjalan sekian waktu dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya yang bisa kita lihat ke depan adalah aspek sustainability-nya, aspek kesinambungannya. Ini apakah bisa berkesinambungan atau tidak? Tentunya ada evaluasi terus ya, gitu ya. Jangan sampai kemudian kan tadi ya, apakah ini bisa menyerap tenaga kerja? Ya sudah pasti, karena kan di setiap targetnya lebih dari 1 juta sih memang. Ya, ini kan ada 80.000 ya, 80.000 dikali misalnya satu koperasi, misalnya serendah-rendahnya 5 orang itu kan juga sudah signifikan gitu ya. Nah, bahkan kan kalau ada beberapa prinsip dari koperasi itu minimal 20 orang, ya 20 dikali 80.000 itu sudah sebenarnya sudah sangat signifikan. Tapi kan kita tidak hanya bicara mengenai efek langsungnya ya. Mas Riza tahu banget nih kan biasa ngoprek-ngoprek model general equilibrium. Jadi ada dampak langsung, ada dampak tidak langsungnya. Jadi dengan keberadaan di situ, maka dampak tidak langsungnya ada apa? Ada peningkatan dari aspek dari value added dari masyarakat, nilai tambahnya bagaimana. Terus kemudian ada aspek penciptaan tenaga kerja. Jadi meskipun dia tidak bekerja langsung buat koperasi, tapi kemudian orang-orang di koperasi ini makannya di mana? Makannya di warteg. Warteg berarti kan di sini ada penciptaan ruang-ruang penciptaan ekonomi lagi ya, baik direct maupun indirect impact-nya. Nah, itu yang kita harapkan ya ke depannya dengan keberadaan koperasi ini. Coba deh Mas Riza minta tolong hitungin itu, nanti juga bisa jadi project buat Indef.